Halo semua, salam semangat. Nama saya Nina, host dari kampus kita, channel saluran yang memuat informasi-informasi bermanfaat yang terkini dengan ulasan ilmiah dan juga fakta yang ada di lapangan. Saluran ini juga akan menampilkan materi-materi pembelajaran yang bermanfaat dari berbagai kampus. Saluran ini ada untuk mengatasi kegalauan kita semua terhadap berita-berita yang tidak benar atau hoax yang tidak berdasarkan fakta. Saksikan terus ya, dan jangan lupa subscribe tombol di bawah ini. Hal yang akan kita bahas pada hari ini terkait hubungan antara perubahan iklim dan lingkungan terhadap bencana, khususnya bencana non-alam, yaitu epidemi, pandemi, atau wabah penyakit. Perbedaan daripada wabah, endemi, epidemi itu sebenarnya sama, tetapi dari definisinya kalau wabah itu terjadi pada musim tertentu, sedangkan endemi itu berhubungan dengan kondisi suatu wilayahnya. Epidemi itu mirip dengan wabah tetapi terjadi dengan sangat cepat, dan pandemi itu terjadi secara meluas di seluruh dunia, jadi tidak ada yang terkecuali. Jenis-jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah menurut Permenkes nomor 1501 pada tahun 2010 itu ada beberapa. Ada kolera, pes, demam berdarah, campak, polio, difteri, pertusis, rabies, malaria, avian influenza, H5N1, antrak, leptospirosis, hepatitis, influenza, meningitis, dan yang lainnya. Sedangkan penyakit-penyakit tertentu yang tidak tercatat di sini itu bisa ditentukan dengan ketentuan menteri, karena penyakit yang ada di sini adalah penyakit yang terjadi sebelum tahun 2010. Nah, pada saat ini kita lebih berkhusus membahas tentang penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia, bisa melalui gigitan, udara, air, tanah. Contohnya misalnya pes, demam berdarah, dan lain sebagainya. Setelah melakukan skipping terhadap puluhan artikel di Google Scholar dan ResearchGate dalam bahasa Inggris dan artikel yang gratis, kita menemukan beberapa artikel yang bagus. Alasannya kenapa kita memilih artikel yang berbahasa Inggris, karena artikel yang dalam bahasa Indonesia itu belum ada, terutama terkait COVID-19, dan saya juga tidak bisa membaca bahasa yang lainnya, jadi hanya fokus di dalam bahasa Inggris. Ulasan pada hari ini itu ada 6 artikel yang ditulis oleh peneliti ekologi, kesehatan, ilmu bumi, dan akan kita ulas dari sudut pandang ilmu lingkungan. Penulis artikel berasal dari Norwegia, Amerika, dan juga Cina. Mengapa kita lebih penting membaca dan membahas sesuatu dari segi ilmiah? Karena penemuan ilmiah itu selalu menyertakan bukti menggunakan metode ilmiah yang teruji dan bukan hoak apalagi gosip. Tetapi kita harus benar-benar teliti dalam membaca. Hal ini untuk menghindari kita salah persepsi dalam menanggapi hasil penelitian seseorang. Penelitian seharusnya tidak boleh bohong, tetapi boleh salah. Maksudnya boleh salah adalah karena ilmu pengetahuan selalu berkembang, dan pada suatu saat ada penemuan baru yang akan membantah penemuan sebelumnya, sehingga hasil sebelumnya bisa dianggap salah. Contohnya, beberapa peneliti kuno beranggapan bahwa bumi itu datar, tetapi setelah dilakukan ekspedisi, ternyata ditemukan bumi itu bulat. Ada juga peneliti zaman dulu beranggapan bahwa bumi adalah pusat tata surya, tetapi setelah dilakukan perjalanan ruang angkasa, ternyata ditemukan matahari adalah pusat tata surya. Ulasan ini juga mau membantah pernyataan di luar sana bahwa sekolah atau kuliah itu tidak penting, atau ada lagi yang berpendapat bahwa ilmu pengetahuan atau
sesuatu yang didapatkan di bangku kuliah itu hanya sekedar teori dan tidak banyak berguna di dunia kerja. Termasuk ada juga kutipan pernyataan dari Mas Menteri tentang hal tersebut. Maaf ya Mas Menteri kalau sedikit kritik, jangan tersinggung karena kita kan sesama generasi milenial juga, jadi jangan gampang tersinggung. Ini semata-mata hanya pendapat saya secara pribadi. Di sini saya mau menunjukkan ada juga pekerjaan lain yang memerlukan sekolah dan perlu belajar teori-teori, yaitu peneliti dan juga dosen. Karena tanpa belajar teori dulu, kita tidak akan bisa melakukan penelitian dengan baik, apalagi mengajarkannya ke mahasiswa. Emang benar ada beberapa peneliti hebat, tetapi tidak sekolah sangat tinggi seperti Albert Einstein. Tetapi beliau ini memang terlahir dengan otak yang super jenius, dan tidak semua peneliti di dunia ini terlahir jenius tanpa perlu belajar. Contohnya saya yang melakukan ulasan ini, apakah saya bisa dikatakan peneliti? Juga saya masih tanda tanya untuk diri saya sendiri. Cuman mau mengingatkan saja kepada orang tua dan calon orang tua, jangan membuat pernyataan seperti di atas karena akan mematikan keinginan anak-anak Anda untuk sekolah tinggi dan menjadi peneliti. Barangkali suatu saat anak Anda, adik Anda, atau saudara Anda ini menjadi salah satu penemu. Nah, kalau tidak ada peneliti, itu tidak akan ada penemu-penemu. Contohnya misalnya vaksin COVID-19 dan teknologi lainnya. Jadi apa kata dunia kalau tidak ada profesi ini? Kita mulai ulasan dari artikel pertama yang diterbitkan oleh PLOS Medicine pada tahun 2008 dan ditulis oleh Profesor Stensen dan kawan-kawan dari Norwegia tentang wabah masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tetapi ini fokus di wabah yang disebabkan oleh bakteria, bukan oleh virus. Nah, di dalam artikelnya disampaikan bahwa ternyata para ahli dalam pertemuan internasional itu menyimpulkan perubahan iklim dapat menimbulkan resiko wabah, di mana wabah saat ini endemik dan daerah wabah baru bisa muncul. Ini sangat menarik sekali karena kita selalu mendengar di berbagai berita tentang terjadinya perubahan iklim yang ada secara global. Nah, ini ada sangkut pautnya juga dengan resiko wabah. Nah, sebenarnya sebelum isu masalah pandemi COVID-19 itu di masa lalu atau masa setelah Masehi, jadi kita tidak membahas tentang sebelum Masehi, misalnya wabah penyakit yang ada di Mesir itu tidak akan dibahas di sini, tapi kita membahas yang sudah terjadi di zaman Masehi. Ada 3 pandemik yang terjadi pada masa itu. Yang pertama itu wabah Justian. Ini diambil dari nama kaisar, karena kaisar itu sendiri mengidap penyakit tersebut. Nah, penyakit ini menyebar di sekitar Laut Mediterania pada abad ke-6 Masehi, di mana ini diakibatkan sebuah wabah pes oleh bakteri Yersinia pestis. Nah, bakteri ini disebarkan oleh tikus yang digigit oleh kutu yang terinfeksi. Menurut sumber-sumber kontemporer, wabah ini dianggap dibawa oleh tikus yang terinfeksi tersebut karena tikusnya ikut di kapal-kapal yang berasal dari Mesir. Pandemi ini menewaskan puluhan juta orang pada masa itu. Untuk lebih jelas bisa lihat di Wikipedia. Kemudian wabah yang kedua itu wabah hitam yang terjadi di Eropa pada abad ke-14 dan terus berulang hampir 300 tahun. Ini juga wabah pes. Wabah ini disebabkan oleh bakteri yang sama, yaitu Yersinia pestis, akibat tadi tikus dan lalat dan kutu. Nah, ini juga dianggap disebabkan karena adanya urbanisasi dari desa ke kota. Nah, dalam perjalanan itu membawa wabah tersebut, dan ini
yang meninggal lebih banyak lagi, sekitar 200 juta orang. Nah, wabah yang ketiga terjadi pada abad ke-19 yang berasal dari provinsi Yunan sebenarnya. Tetapi ini terjadi secara meluas di Hong Kong, sehingga pada saat itu menewaskan lebih dari 2.000 orang yang tinggal di Hong Kong, bahkan seperempat dari penduduknya melarikan diri dari Hong Kong. Ini sangat parah juga. Nah, pada masa sekarang itu bisa dilihat di grafik ini. Masa sekarang ini artinya di jurnal tersebut berasal dari 1954 sampai tahun 2005 dari catatan WHO. Terlihat itu sebaran wabah di dunia itu menyebar, jadi banyak sebarannya. Nah, kalau kita lihat dari kasusnya, ternyata sebelum tahun 1982 itu Asia menjadi penderita wabah terbanyak. Sedangkan setelah tahun 1982, Asia tercatat memiliki jumlah penderita terbesar. Dari Asia pindah ke Afrika, banyak penderita wabah. Nah, prediksi pada masa depan dalam jurnal ini itu wabah itu akan terus terjadi karena banyak faktor transmisinya, terutama dari gigitan kutu, misalnya dari binatang, kemudian binatang itu menyebar ke manusia melalui udara, bisa juga, bahkan yang sekarang lagi ramai itu melalui konsumsi daging. Jadi manusia memakan atau mengkonsumsi binatang-binatang liar, binatang-binatang yang bukan ternak untuk konsumsi, dan ini berpotensi menyebarkan wabah dari binatang ke manusia. Artikel kedua sudah akan fokus pada kasus COVID-19 yang diterbitkan oleh Journal of Advanced Research pada tahun ini dengan penulis Dr. Adnan Shirin dari Zhengzhou University, China, dan beliau ini juga alumni dari Wuhan University. Judul artikelnya yaitu Infeksi COVID-19, Asal, Transmisi, dan Karakteristik Virus Corona pada Manusia. Nah, di sini ada berbagai komparasi terkait dengan penyebaran COVID itu atau coronavirus. Nah, ternyata di dalam jurnal ini coronavirus itu tercatat memakan korban pada tahun 2002-2003 terhadap penduduk Cina, terutama di provinsi Guangdong, yang sering kita sebut adalah penyakit SARS. Kemudian 10 tahun kemudian terjadilah penyakit yang sama yang disebabkan oleh virus corona yang kita sebut MERS, dan ini terjadi di negara-negara Arab. Sampai pada tahun lalu WHO memberitahukan atau melaporkan, mendapat laporan dari pemerintah Cina itu ada beberapa kasus pneumonia yang tidak dikenal. Nah, ternyata ini yang sekarang disebut adalah COVID-19. Jadi kita lihat beberapa wabah yang terjadi tadi. Kita ulas lagi. Wabah Tiongkok yang disebut dengan SARS itu gejalanya itu mirip seperti flu, demam, sakit kepala, diare, perasaan menggigil. Nah, para ahli menduga sumber si virus ini berasal dari kelelawar dan luwak, kemudian bermutasi sehingga bisa menular ke manusia. Transmisinya bisa melalui kontak langsung, kemudian dari percikan batuk dan bersin, dan ini tersebar di 26 negara dan menewaskan ratusan orang, bahkan ribuan orang juga terjangkit. Kemudian yang kedua itu kita namakan sindrom pernapasan Timur Tengah atau MERS.
ini juga gejalanya mirip-mirip yang SARS, tapi ini ada sesak napasnya, pneumonia. Bukti-bukti ilmiah ini mengatakan bahwa MERS ini bersumber dari hewan unta, karena itu adalah inang utamanya. Nah, pasien pertama itu tercatat pada 2012 itu merasakan sesak napas, batuk, demam selama 7 hari. Nah, ketika MERS ini dilakukan inkubasi, ini juga bisa menyebabkan pneumonia. Jadi ini masih seputar penyakit sesak napas. Nah, yang terakhir itu sekarang pandemi COVID-19. Kenapa dinamakan COVID-19? Karena terjadi tadi pada akhir 2019. Nah, awalnya ini diduga berasal dari pasar yang ada di Wuhan, Cina, di mana di sana menjual berbagai jenis makanan laut dan juga hewan burung yang dianggap terinfeksi. Namun penyelidikan lebih lanjut mengatakan beberapa orang yang tertular itu tidak pernah mengunjungi pasar tersebut. Nah, pengamatan ini menunjukkan bahwa kemampuan penyebaran virus dari manusia ke manusia itu cukup cepat. Terjadi di 100 negara di dunia masalah COVID ini. Dan penyebarannya itu bisa melalui kontak dekat dengan terinfeksi, terkena batuk, bersin, tetesan nafas, atau aerosol yang dapat menembus ke saluran pernapasan. Ini kita lihat, ini adalah penyebaran COVID-19 yang dikatakan awalnya dari kelelawar, tapi ada juga yang bisa menduga itu dari burung, walaupun itu belum dikonfirmasi, tapi mayoritas beranggapan itu dari kelelawar. Kemudian kelelawar itu bisa juga memakan tikus dimakan oleh binatang lainnya. Tapi yang paling kuat sekarang itu adalah teori yang pertama, bahwa kelelawar itu menjangkitkan ke hewan-hewan lainnya seperti macam-macam hewan itu kemudian jangkit ke manusia. Tetapi ada teori juga yang lain mengatakan ini langsung dimakan manusia sehingga menjangkiti manusia penyakit-penyakit corona ini. Nah, ini yang kebiasaan makan kita atau manusia itu binatang liar atau bukan ternak itu sebenarnya udah terkenal dari bertahun yang lalu atau berpuluh-puluh tahun yang lalu, misalnya di Thailand, misalnya juga di Indonesia, juga di Wuhan, dan di pinggiran jalan di Vietnam kita banyak menemukan berbagai binatang liar dan yang bukan ternak itu dikonsumsi. Ini diduga juga bisa menjadi salah satu sumber penyebaran virus corona, bukan hanya COVID-19 tapi virus corona yang lainnya. Berikutnya artikel dari jurnal radiologi yang terbit pada tahun 2020 dengan penulis Zi Wuzhu yang berjudul Penyakit Corona 2019 Sebuah Perspektif dari Cina. Kenapa kita perlu melihat jurnal ini? Karena ini benar-benar ditulis oleh orang Cina sendiri yang melihat dan mengalami kejadian penyebaran wabah COVID-19. Nah, pada tahun 2019 di bulan Desember, wabah coronavirus kedua namanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan di wilayah Wuhan, China, kemudian menyebar ke wilayah Tiongkok lainnya dan ke luar negeri. Nah, pada Februari 2020, Badan Kesehatan Dunia WHO secara resmi menyebutkan penyakit ini disebabkan oleh sebuah coronavirus baru sehingga dinamakan COVID-19, dan kebanyakan ini menginfeksi pasien yang didiagnosis dengan pneumonia gitu. Jadi yang sudah punya sejarah penyakit lainnya. Nah, kita melihat di sini ada perbedaan dari penyakit yang dibahas di jurnal sebelumnya, SARS, MERS, bahkan juga influenza dan demam batuk pilek biasa, itu kita lihat perbedaannya. Nah, ternyata
berdasarkan perspektif dari ahli radiologi yang menulis paper ini, bahwa itu bisa dibagi, ada COVID-19 yang ringan, ada yang parah. Yang ringan itu biasanya COVID-19-nya penyakit ini terasa misalnya batuk-batuk, bisa juga tidak, tapi sakit di tenggorokan, kemudian demam. Nah, itu yang mungkin dirasakan beberapa orang yang terjangkit atau positif COVID-19. Ini mereka merasa tidak ada yang parah, biasa-biasa saja, seperti flu biasa. Ya memang mirip sekali dengan influenza, cuman dia tidak pilek gitu ya, batuk-batuk. Nah, itu. Sedangkan pada kondisi yang parah, COVID-19 ini penderitanya maksudnya mengalami kesulitan bernapas dan juga mungkin kegagalan dalam pernapasan. Ini demam biasanya, kemudian sakit di otot, kemudian mulai pusing, bingung dan segala macamnya. Itu kalau sudah parah. Nah, cuman tadi sebelumnya di artikel ini menulis biasanya tidak dikatakan sih yang parah itu siapa dan yang tidak parah itu siapa, tapi umumnya yang parah itu adalah orang-orang yang sudah punya masalah pernapasan sebelumnya, misalnya pneumonia. Tuh. Kita lihat di gambar ini tadi dikatakan penyebarannya, epicentrumnya itu berasalkan dari Wuhan, daerah Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh daerah Tiongkok, sampai Hong Kong, sampai Taiwan juga. Ini penyebarannya luar biasa gitu. Kita lihat peta ini, dan sangat cepat. Bagaimana dengan di Indonesia? Kalau kita lihat pada jurnal ini, memang di jurnal yang diterbitkan ini itu pada Februari 2020 Indonesia itu belum tercatat punya kasus corona. Nah, di sini masih ada hanya Malaysia ya. Malaysia ada mungkin kategori penderita 11 sampai 100. Kemudian ada yang paling besar itu China, lebih dari 5.000. Kemudian ada beberapa negara di Indochina, Singapura, Filipina, ada juga Australia. Itu negara-negara di Eropa juga, di Mesir, negara itu di Amerika, di Kanada, dan di Rusia. Di sini belum tercatat di Amerika Latin dan di Indonesia pada Februari 2020. Nah, kalau kita lihat ternyata penderita corona pertama di Indonesia itu terdeteksi pada 2 Maret 2020. Jadi kalau jurnal tadi terbitnya itu pada bulan Februari dan ini Maret baru ada, dan itu diumumkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nah, saya coba merangkum dari beberapa informasi Satgas COVID-19 yang ada di Indonesia, kemudian dari berita-berita yang terpercaya, ini bukan media-media yang hoax, tapi media-media yang sudah lama, misalnya Tempo, Kompas, atau berita-berita resmi dari BNPB dan lain-lainnya, juga berita mengenai penyampaian kasus COVID resmi dari pemerintah setiap hari. Nah, di sini yang saya lihat tuh kasus 1 dan kasus 2 itu berasal dari kontak dengan warga negara asing. Katanya ada acara pesta dansa. Kemudian kasus ketiga dan keempat itu adalah pegawai yang ada di klub dansa. Tidak semua kena. Di situ ada banyak pegawai, tapi yang kena hanya 2 orang. Kemudian kasus 5 dan 6 itu ABK kapal pesiar dari luar negeri juga. Kemudian
kasus 78 itu adalah orang yang melakukan transit di negara lain. Jadi rata-rata itu asalnya dari luar Indonesia, datangnya, kemudian kasus 10 12 itu juga kontak dengan WNA juga, 13 dan lain-lain, sampai kasus 30 itu juga dari luar negeri asalnya. Ini cukup menarik sekali karena kalau kita lihat dari peta ini, itu perjalanan wabah ini cukup jauh dan melewati garis khatulistiwa. Artinya negara-negara yang terinfeksi itu ada di bagian lintang utara, kemudian masuk ke Indonesia yang ada di lintang selatan. Meskipun di paper ini Australia yang di lintang selatan juga terkena, tetapi Australia kan bukan negara tropis ya, musim dingin, sedangkan Indonesia itu adalah negara tropis. Menarik juga. Kemudian kita lihat artikel yang keempat. Artikel keempat ini lebih mengulas seperti apa sih sebenarnya hubungan hutan dan penyakit menular manusia. Ini kita bahas sebelum kita bahas ke masalah selanjutnya. Nah, faktor penyebab berbagai penyakit itu juga dikatakan bisa kombinasi dari penggundulan hutan, perubahan penggunaan lahan, kemudian kontak manusia dan patogen, dan adaptasi patogen. Jadi ada banyak faktor lingkungan juga yang menyebabkan suatu wabah itu terjadi atau dalam konteks ini. Tapi sini juga dilihat ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan penyakit-penyakit yang ada asosiasinya dengan hutan atau awalnya itu berasal dari binatang hutan. Itu misalnya kayak ada di sini macam-macam, ada dengue, ada chikungunya, Ebola, ada SARS, rabies dan lain sebagainya. Bagaimana dengan COVID-19? Tentu di artikel sebelumnya COVID-19 ini diduga masih belum confirm itu berasal dari kelelawar yang ada di hutan, tapi bukan kelelawar yang ada di Indonesia, tapi kelelawar yang ada di Wuhan. Karena dari kasus yang ada di Indonesia itu tadi tidak ada, mungkin saya belum update lagi sampai hari ini, tetapi tidak ada penderita corona itu yang terjadi akibat memakan binatang hutan yang ada di Indonesia. Artinya rata-rata yang terjangkit atau positif corona itu perolehnya berdasarkan perjalanannya dari luar negeri. Ini cukup menarik juga. Apakah tadi karena hutan di Wuhan itu sudah dirusak sehingga kemudian kelelawar dimakan itu juga berpengaruh? Itu juga penelitian yang menarik untuk dilakukan. Tapi lagi-lagi COVID-19 yang ada di Indonesia ini bukan berasal dari binatang yang ada di Indonesia. Artinya belum tercatat, mungkin belum ada penelitian. Misalnya ada kebiasaan masyarakat kita mengonsumsi kelelawar juga, apakah itu menyebabkan COVID-19 di Indonesia juga belum ada laporannya. Mungkin saya yang tidak update, tapi saya rasa nggak ada sedikit. Nah, makanya itu ini secara global kita sebaiknya itu tidak mengganggu kehidupan di hutan liar atau kehidupan alam liar, karena sebenarnya hutan itu selain sumber biodiversitas juga sumber penyakit. Nah, kalau di Indonesia tadi COVID-19 itu bukan berasal dari Indonesia, tapi di Indonesia ada satu penyakit yang cukup endemik, yaitu malaria, yang itu dulu berasal dari nyamuk, karena nyamuknya dulu tidak bisa memangsa binatang di hutan yang merupakan makanannya. Kemudian dia mencarilah manusia gitu. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam perubahan penggunaan lahan juga. Setidaknya ada tersedialah tempat untuk berbagai macam hal itu biar di situ tidak kita rusak secara alaminya. Nah, yang kelima, artikel
Selanjutnya itu diterbitkan 10 tahun setelah artikel yang tadi, yang keempat. Itu artikel ini membahas adanya dampak perubahan iklim terhadap penyakit menular, dan artikel ini diterbitkan di Jurnal Environmental International oleh peneliti dari China juga, dari Beijing. Nah, ini disampaikan juga ternyata dampak perubahan iklim terhadap patogen secara langsung itu dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya, reproduksi, siklus hidupnya. Secara tidak langsung itu bisa mempengaruhi habitatnya, lingkungan, persaingan patogen, dan akibatnya tidak hanya kuantitas tetapi juga distribusi patogen itu bisa berubah. Artinya patogen atau penyakit itu bisa bermutasi akibat adanya dampak perubahan iklim. Nah, ini menarik sekali karena perubahan iklim ini menjadi isu yang sangat tren pada akhir-akhir ini. Nah, ini terkait juga, perubahan iklim ini terkait dengan suhu, terkait dengan angin, terkait dengan lokasi sini garis lintang dan segala macamnya. Ini kita lihat, ini adalah hubungan antara perubahan iklim, manusia yang terinfeksi, dan suatu komunitas manusia. Jadi dari gambar ini kita melihat bahwa perubahan iklim itu tadi bisa mempengaruhi secara langsung kondisi patogennya atau transmisinya ke manusia. Di sini yang cukup berpengaruh dari faktor-faktor yang berubah itu yang pertama temperatur, yang kedua curah hujan, dan kelembapan, yang ketiga angin, debu, dan lain sebagainya. Nah, terlihat di sini manusia itu menyebabkan suatu perubahan iklim, dan akhirnya si perubahan iklim itu mempengaruhi berbagai patogen, akhirnya menyebabkan penyakit yang menginfeksi manusia lagi. Jadi kayak siklus ya, si manusia yang menyebabkan ini terjadi perubahan iklim dengan berbagai aktivitas manusia, dan akhirnya dengan perubahan itu mengakibatkan makhluk hidup lainnya, dan akhirnya menyebabkan wabah penyakit menular ke manusia juga. Ini cukup menarik sekali. Kalau kita lihat di artikel ini ada beberapa jenis kondisi cuaca yang ekstrim, misalnya El Nino, La Niña, kemudian gelombang panas yang berasosiasi dengan berbagai penyakit. Jadi misalnya ada malaria, ada dan sebagainya. Tapi di sini belum termuat tentang COVID-19 karena artikel ini diterbitkan pada tahun 2016. Jadi di sini tidak ada pembahasan COVID-19 itu terjadi misalnya akibat El Nino dan akibat perubahan hujan atau akibat suhu yang ekstrim. Nah, itu karena ada beberapa pendapat juga yang menyatakan bahwa si COVID ini mungkin berubah, misalnya tadinya di negara-negara dingin pindah ke negara tropis tuh karena ini perubahan iklim dan sebagainya. Nah, mari kita lihat di artikel yang selanjutnya, di mana artikel ini lebih berfokus di masalah-masalah cuaca dan iklim yang mempengaruhi penyebaran khusus COVID-19, dan artikel ini diterbitkan di sebuah jurnal. Ada di sini linknya, dan ini yang menulis itu seorang profesor dari University of Maryland. Beliau ini kemudian menemukan bahwa ternyata faktor lingkungan ini cukup berpengaruh terhadap penularan virus COVID-19. Nah, kalau kita lihat, beliau ini mencatat hingga 10 Maret 2020 itu transmisi penyakit ini, komunitas yang terkena itu
secara konsisten tuh polanya timur ke barat, di mana epicentrum penyakit ini kira-kira sepanjang 30 derajat sampai 50 derajat lintang utara. Contohnya Korea Selatan, Jepang, Iran, Italia, kemudian China sendiri. Dan kalau dari segi suhu dan dari segi lintang, kalau dari segi suhu rata-rata wilayah yang terpapar ini terinfeksi atau mengalami outbreak ini suhunya 5 sampai 11 derajat Celcius, cukup dingin dengan kombinasi kelembapan spesifiknya rendah dan kelembapan absolutnya itu 4 sampai 7. Tapi kelembapan relatifnya tidak dicantumkan di artikel ini karena biasanya kita di Indonesia itu kita lebih menggunakan kelembapan relatif, misalnya katakanlah kelembapan 80%, 90%. Tapi kalau saya bisa estimasi atau saya belum hitung juga, tapi secara garis besar biasanya pada saat musim dingin atau dengan suhu yang rendah itu di wilayah-wilayah lintang utara itu kelembapan relatifnya cukup rendah, artinya kering kondisinya, tidak seperti di kita itu sangat lembab sekali. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di peta ini wilayahnya tadi. Ini yang putih-putih ini wilayah outbreaknya. Tadi ada Italia, ada Iran, ada China, itu lebih di wilayah ini hijau ya. Jadi itu. Tapi yang cukup menarik adalah nih saya bikin boxnya Indonesia. Indonesia itu cukup panas. Tetapi hari-hari ini setelah bulan Maret kita menemukan ternyata orang Indonesia juga terinfeksi. Nah, ini data. Ini tanggal 20 Maret itu sudah ada 300 orang yang positif COVID-19. Tapi ada yang sembuh, ada yang meninggal. Nah, cuman dari data ini kita tidak bisa membaca sebenarnya si pasien itu atau background medikalnya itu seperti apa. Mungkin itu harus disimpan juga, apakah mungkin harus ditambah informasinya sebenarnya yang meninggal ini yang terserang COVID-19 itu apakah dia sebelumnya punya sejarah penyakit pneumonia atau sesak napas atau penyakit lainnya, kemudian ditambah virus ini memperburuk kondisinya sehingga meninggal. Kemudian yang sehat ini adalah orang-orang yang tidak punya sejarah penyakit lain dalam tubuhnya, seperti yang tadi artikel sebelumnya di perspektif dari China itu mayoritas yang meninggal itu kena pneumonia dan usianya lanjut. Nah, di sini juga di data di Indonesia itu juga tidak dikasih keterangan usia berapa sih yang meninggal itu, sehingga masyarakat tidak terlalu panik. Ya, mungkin ada bagusnya juga ini hanya disampaikan mungkin jumlah totalnya segini setiap provinsi begini, tapi ada bagusnya lebih spesifik lagi. Ini penderita dengan asosiasi penyakit lain atau asosiasi penyakit saluran pernapasan lain, atau ini penyakit pasien yang tidak punya penyakit sehingga sembuh karena imun tubuhnya lebih bagus, atau juga berdasarkan usia tadi, usia berapa sih sebenarnya yang rentan, walaupun di luar negeri itu ada beberapa penelitian mengatakan itu yang usia lanjut ya, yang mudah terserang COVID-19. Tapi di Indonesia itu mungkin dokter-dokter tahu datanya, tapi orang awam seperti saya tidak mendapatkan informasi dari gugus tugas COVID-19 ini. Nah, kesimpulannya mayoritas negara-negara yang mengalami outbreak tadi terjadi sejak akhir 2019, mayoritas negara yang mengalami musim dingin dan ada di lintang utara. Sedangkan temperatur di Indonesia dan juga Malaysia itu lebih dari 20 derajat Celcius. Dan negara kita ini berada di lintang selatan, bahkan di garis khatulistiwa. Nah, mengapa wabah COVID ini bisa bertahan di negara Indonesia, bahkan menyebabkan tadi informasi sebelumnya ada yang meninggal. Nah, kemudian faktor apa yang menjadi alasan wabah ini bisa menyebar ke
Indonesia atau negara tropis lainnya? Apakah faktor, maksudnya ini setelah masuk dari luar ya, apakah faktor cuaca dan iklim, atau malah karena adanya ketidakseimbangan lingkungan, atau masalah imun tubuh di penduduk Indonesia, atau karena kita kurang higienis, ataukah ini strain virus baru dari jangan COVID 2020 yang bertahan di wilayah tropis. Nah, ini perlu para ahli virologi, kemudian dokter-dokter, kemudian ahli kesehatan, mungkin juga ahli lingkungan, dan ahli-ahli yang lainnya itu bersinergi melakukan riset untuk meneliti seperti apa sih sebenarnya penderita yang ada di Indonesia, supaya kita tidak menjadi panik. Panik itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kematian. Jadi ya kita ikuti semua peraturan pemerintah, tapi kita juga harus memperdalam wawasan kita. Kenapa sih si virus ini bisa bertahan di Indonesia dalam udara yang panas? Contohnya di Palangkaraya saja itu lebih di atas 30 derajat Celcius, tapi si virus ini bisa bertahan di sini. Nah, sungguh menarik sekali, topik yang menarik terkait dengan permasalahan seperti apa virus ini terjadi, penyebarannya dan berasal dari mana, dan seperti apa virus ini bertahan hidup di negara tropis, khususnya ini menarik di tropis seperti di Indonesia ini. Apakah sama dengan di China strainnya atau tidak sama itu, sehingga ya khususnya saya orang awam, bukan orang ahli kesehatan, itu kita tidak menjadi terlalu panik karena kejadian ini. Oke, saya rasa slide-nya udah selesai, dan kalau ada pertanyaan dan komen atau ada hal-hal yang lebih menarik akan kita bahas di episode selanjutnya. Halo semuanya, masih tetap semangat setelah mendengar informasi tadi? Semoga Anda semakin tertarik dengan bukti-bukti ilmiah dan juga fakta ketimbang berita-berita hoax. Sampai ketemu di episode selanjutnya pada informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Jika ada yang mau memberikan sumbangan saran atau sumbangan yang lainnya, silahkan ketik di kolom komen yang ada di bawah video ini. Tetap semangat dan menjadi positif selalu.